Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadratin jamil mu'alifil kutub khususan mu'alif kitab Sulam Taufik wa bihi wa ummihi wa ustadihi wa mu'alimihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi syurutil iktida, ya, syarat menjadi makmum. Yajibu wajib. Yajibu wajib ala kulli man ing atase saben-saben wong. Ala kulli man ing atase saben-saben wong wajib bagi setiap orang sholla kang sholat sapa man. Sholat kang sholat sopoman muktadian hale wong kang makmum. Muktadian hale wong kang makmum, wajib bagi orang yang sholat bermakmum fi jum'atin ing dalem sholat Jumat au ghairiha atawa liyane Jumat, baik itu bermakmum pada sholat Jumat atau selain sholat Jumat. Pokoknya bagi orang yang bermakmum, apa yang wajib opo ala yataqaddama, yenta ora dingini sapa wong, opo ala yataqaddama yenta ora dingini sapa wong ala imamihi ing atase imame wong, ala imamihi ing atase imame wong fil mauqifi ing dalem panggonan ngadeg. Fil mauqifi ing dalem panggonan ngadeg wal ihrami lan takbiratul ihram. Wal ihrami lan takbiratul ihram. Kewajibannya yaitu tidak mendahului imam pada posisi berdirinya. Artinya makmum harus di belakang imam, gak boleh maju. Juga tidak boleh mendahului imam yaitu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, baru kemudian makmum ngucapin Allahu Akbar, ya, tidak boleh mendahului. Bahkan bal tabtulu balik dadi batal opo al muqaronatu barengi imam fil ihrami ing dalem takbiratul ihram. Ya, bahkan bisa menjadi batal hukumnya seorang makmum ketika takbiratul ihramnya itu bareng dengan imam. Nah, ini sering sekali, ya, kita melihat banyak makmum yang takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Ini bahkan menjadi batal, ya. Mendahului nggak boleh, bareng pun ini bahkan menjadi batal. Jadi alangkah baiknya bagi seorang makmum hendaknya nanti menunggu imam selesai takbiratul ihram baru kemudian makmum membaca takbiratul ihram. Ya. Watukrahu lan den makruhaken. Watukrahu lan den makruhaken apa muqaronah apa bareng fi ghairihi ing dalem liyane ihram. Fi ghairihi ing dalem liyane ihram, bahkan selain takbiratul ihram, ketika makmum itu semua gerakannya kok malah berbarengan, ya, muqaronah dengan imam, ketika ruku langsung ruku bareng gitu dengan imam, itu hukumnya makruh. Jadi nanti, ya, begitu imam ruku baru makmum ruku, imam bangun dari ruku i'tidal baru makmum bangun dari i'tidal. Kalau bareng ini makruh. Bahkan kalau bareng tadi dalam takbiratul ihram bisa batal. Ya. Selain takbiratul ihram hukumnya makruh. Makmum bareng gerakannya
dengan imam, itu hukumnya makruh. Illa ta'mina, angin maca amin, kecuali membaca amin. Ini bagus, bahkan disunahkan bareng. Ya. Disunahkan membaca amin bareng dengan imam. Karena ketika imam itu dan makmum bareng membaca amin, maka malaikat pun ikut membacakan amin juga. Ya. Itu kecuali amin. Amin, amin setelah membaca Fatihah itu harus bareng. Disunahkan bahkan makmum dan imam membaca amin bersamaan, ini hukumnya sunnah. Ya. Wa yahrumu lan haram. Wa yahrumu lan haram opo taqaddumuhu, dingini sapa makmum, opo taqaddumuhu dingini sapa makmum biruknin kelawan sa'rukun, biruknin kelawan sa'rukun fi'liyin kang bangsa penggawean, fi'liyin kang bangsa penggawean. Bahkan kalau sampai mendahului ya pekerjaan imam, ini bisa haram hukumnya. Ya. Watabtululan batal opo solat, watabtululan batal opo solat birukna ini sebab rong rukun, birukna ini sebab rong rukun. Ya. Apalagi kalau mendahului sampai 2 rukun. Ya. Makmum sudah i'tidal sementara imamnya masih membaca Fatihah. Ini udah 2 rukun, itu udah batal. Jadi harap kiranya untuk diperhatikan ketika posisi kita menjadi makmum, ya. Wa kadzalan iku kaya mengkonon-konon batal, begitupun batal. Wa kadzalan iku kaya mengkonon-konon batal at-takhiru utawi ngakhiraken anhu saking imam bihima kelawan ruknaini, anhu saking imam bihima kelawan ruknaini. Begitu juga bukan hanya mendahului 2 rukun, tapi mengakhirkan 2 rukun itu dari imam. Imam sudah sujud sementara makmum sendiri masih membaca Fatihah. Nah ini udah kelewat 2 rukun. Ini juga batal mengakhirkan. Li ghairi udrin, karena liane udur. Ya, kecuali ada udur, semisal makmumnya udah tua ya atau penyakitan. Ya, kecuali ada udur. Wa bi aktarin lan kelawan luwih akeh min salasati arkanin, saking 3 pira-pira rukun, min salasati arkanin saking 3 pira-pira rukun tawilatin kang dawa atau kang suwe, lahu karena udzur ya, atau bisa menjadi sekalipun ada udzur bisa menjadi batal sholatnya sekalipun ada udzur ketika lebih banyak dari 3 rukun, melewati 3 rukun. Itu. Wa ayya'lama lan yenta ngawruhi sapa makmum atau sapa wong. Syaratnya lagi menjadi makmum, wa ayya'lama lan yenta ngawruhi sapa wong atau sapa makmum bintiqolati imamihi, kelawan ngolah ngalihe imame makmum atau imame wong, kelawan ngolah ngalihe imame wong, bintiqolati imamihi, kelawan ngolah ngalihe imame wong atau imame makmum. Makmum harus tahu gerakan-gerakan imam, harus mengetahui perpindahan-perpindahan imam. Entah lewat langsung melihat imam itu sendiri ketika sholat, dan ketika itu berarti posisi makmum tepat berada di belakang imam, ataupun mengetahui dari makmum yang ada di depan kita gitu, atau mengetahuinya lewat suara imam yang langsung terdengar oleh telinga kita. Wa yajtama'alan yenta kumpul sopo imam lan makmum. Syaratnya lagi hendaknya imam dan makmum itu harus berkumpul. Wa yajtamalan yenta kumpul sopo imam lan makmum fi masjidin ing dalam masjid, pada satu masjid harus berkumpul. Ya, bagaimana kemudian ketika masjid itu tingkat? Ya dari atas berarti harus ada tangga. Gitu. Kalau nggak ada tangga ya berarti tidak sah sholatnya.
au salasami'ati dhiroin atawa 300 dhiro. Atau kalaupun tidak berkumpul, yang jelas di situ ada jarak antara imam dan makmum itu jaraknya adalah 300 dhiro. Ya, katakanlah 1 dhiro itu setengah meter. Berarti kalau 300 dhiro ya 150 meter. Nah, itu seperti itu. Wa alla yahulalan yen ta ora ngalih. Wa la yahulalan yen ta orang ngaling-ngalingi, tidak ada penghalang. Wa la yahulalan yen ta orang ngaling-ngalingi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum, bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum opo hailun perkara kang ngaling-ngalingi antara imam dan makmum, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi, yang mana penghalang itu tamna'u kang nyegah opo hail, tamna'u kang nyegah opo hail al istitroko ing tumekane makmum maring imam, al istitroko ing tumekane makmum maring imam. Tidak adanya penghalang yang penghalang itu menjadikan makmum nggak bisa menuju ke imam. Nah, sehingga semisal begini, ketika seorang makmum dia sholat di masjid itu biasanya ada emper kan, katakanlah dia di empernya, lalu kemudian pintu-pintu masjidnya ditutup. Nah, berarti makmum itu tidak sah sholatnya karena tidak ada jalan menuju ke imam, dalam artian tertutup oleh pintu masjid itu. Wa yatawafaqalan yen ta cocok, wa yatawafaqalan yen ta cocok apa nadmu sholatihima, runtute sholate imam lan makmum, apa nadmu sholatihima, runtute sholate imam lan makmum. Dan juga runtutan sholat imam dan makmum itu harus sesuai. Imam ruku, makmum ikut ruku, imam sujud, makmum ikut sujud. Jadi harus runtut. Wa alla yatakhalafa lan yenta orang nulayani sapa imam lan makmum, wa alla yatakhalafa lan yenta orang nulayani sapa imam lan makmum fi sunnatin ing dalem ngelakoni kesunahan. Fi sunnatin ing dalem ngelakoni kesunahan tafhasu kang banget alane, tafhasu kang banget alane opo al mukhalafatu nulayani fiha ing dalem sunnah. Hendaknya makmum tidak boleh menyalahi imam di dalam kesunahan. Awas, di dalam kesunahan. Contohnya begini, katakanlah kunut itu kan hukumnya sunnah. Nah, imam kemudian membaca kunut, makmumnya tidak. Ya. Nah, ini menyalahi kesunahan berarti. Ini bisa batal nanti. Ya. Nah, berbeda dengan ketika semisal begini. Imam duduk istirahat, bangun dari sujud, ya, imam bangun menuju Fatihah, bangun dari sujud yang kedua, ya, namun ada duduk istirahat. Lalu makmumnya tidak duduk istirahat, tapi langsung bangun, tidak ada duduk istirahat. Nah, ini bagaimana? Ya. Nah, ini diperbolehkan karena duduk istirahat itu bukan kesunahan yang tafhas, yang fahsyah. Sementara kalau kunut itu kesunahan yang kecolok banget, ketara banget gitu. Sehingga kalau berbeda dengan imam ya makmum batal. Tapi kalau masalah duduk istirahat, semisal imamnya duduk istirahat, bangun dari sujud itu ada duduk istirahat dulu, baru kemudian bangun berdiri. Nah, makmum enggak. Ya, itu bagaimana? Itu enggak apa-apa. Karena duduk istirahat itu hanya kesunahan yang biasa, tidak mencolok, biasa aja.
Lalu berikutnya wayan wialan yen niat sapa makmum. Wayan wialan yen niat sapa makmum al iktidaa ing anut, niat jadi makmum ma'at taharrumi sertane takbiratul ihram fil jum'ati. Ya, fil jum'ati ing dalem salat Jumat. Fil jum'ati ing dalem salat Jumat. Ya. Ini di dalam salat Jumat saja. Wa qablul mutaba'ati lan ing dalam sedurunge anut ing imam, lan ing dalam sedurunge anut ing imam, wa tulil ing tidori lan suwene ngende-ngende, wa tulil ing tidori lan suwene ngende-ngende fi ghairiha ing dalam liyane Jumat. Itu niat menjadi makmum. Makmum harus niat menjadi makmum. Wajibulan wajib alal imami ing atase imam apa niatul imamati, niat dadi imam. Niat dadi imam fil jum'ati ing dalam salat Jumat. Wal muadati lan salat kang den baleni. Adapun imam niat menjadi imam ini wajib pada sholat Jumat dan sholat mu'adah, sholat yang diulang. Artinya ya dari awal seperti niat makmum, niat imam. Ini kewajiban niat menjadi makmum, menjadi imam itu hanya pada sholat Jumat saja. Dan sholat yang diulang itu. Selain itu ya sunnah, watu sannu lan den sunahaken fi ghairihi ma ing dalem liyane Jumat lan mu'adah, fi ghairihi ma ing dalam liyane Jumat lan mu'adah. Selain itu hukumnya sunnah. Ya. Artinya ketika sholat duhur imam sunnah niat jadi imam itu sunnah, adaan imaman itu sunnah. Kalau Jumat ini wajib, ya harus adaan imaman. Atau sholat mu'adah, sholat yang diulang. Contohnya sholat duhur yang dilakukan setelah sholat Jumat ini wajib, adaan imaman. Namun ada kebiasaan di masyarakat begini, seseorang lagi sholat sendirian, ya, sholat sendirian, tapi dia sholatnya niatnya adaan imaman. Bagaimana hukumnya? Sementara tidak ada makmum, tapi niatnya adaan imaman. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan imaman lillahi ta'ala. Ya, dalam hatinya niatnya menjadi imam, padahal tidak ada makmum. Hukumnya bagaimana? Ya hukumnya sholatnya tetap sah, boleh. Bahkan bisa menjadi sunnah ketika dia menduga bahwa nantinya akan ada makmum. Ya. Atau ketika dia menduga ya, bahwa dia akan ada yang mengikuti atau ada yang ikut berjamaah. Gitu. Entah makhluk yang nggak kelihatan. Ini dugaan itu akan menjadi sunnah, niatnya adaan imam. Jadi tetap sholatnya tetap sah. Ya, tetap sah sekalipun sholat sendirian dan niatnya adaan imaman itu tetap sah, boleh. Bahkan bisa menjadi sunnah ketika dia menduga bahwa dia nanti akan ada yang ngikutin, ya, ngikutin berjamaah gitu. Itu saja. Jadi sekitar tentang kewajiban seorang makmum seperti apa ya penjelasannya. Faslun ghuslul mayyiti wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.